Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi kita di part 2 ya. Dan di kesempatan ini kita akan bahas tentang sejarah tebing Breksi, akses jalan, dan fasilitas penunjang lainnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap ikuti Hobi Keluyuran The Real Keluyuran. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum mengikuti part 1, silahkan klik tautan di atas ya, ataupun klik link di bawah video ini. Terima kasih. Awalnya, tebing Breksi merupakan area tambang batuan yang menjadi sumber penghidupan warga sekitarnya. Batuan yang ada di tebing Breksi pada mulanya merupakan abu yang digelontorkan gunung api Ngelanggeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berkubik-kubik abu tersebut mengendap menjadi lumpur dan mengeras menjadi batuan. Cuaca dan waktulah yang menjadikan abu hasil erupsi menjadi batuan besar di desa Sambirjo ini. Pada tahun 2014, gabungan peneliti dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Yogyakarta melakukan peninjauan pada tebing Breksi dan mereka menemukan jenis batuan tufan yang langka. Sehingga penambangan harus dihentikan dan pada tahun 2015, tebing Breksi ditetapkan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta. Nah, sejak saat itu masyarakat setempat mulai berinisiatif untuk mengembangkan tebing Breksi dengan kreativitas yang mereka miliki. Tebing bekas tambang setinggi sekitar 30 meter ini dipahat membentuk relief dan cerita pewayangan yang dihiasi dengan detail pada pahatannya. Keindahan karya artistik yang dihasilkan ini kemudian disebarluaskan menggunakan media sosial, sehingga tebing Breksi menjadi destinasi wisata yang sangat populer di kalangan masyarakat. Nah, itulah tadi sekilas sejarah terbentuknya tebing Breksi ya guys. Nah, sekarang kita bahas akses jalan dan fasilitas penunjang lainnya di tebing Breksi ini ya. Untuk akses menuju lokasi telah diaspal maupun dicor semen, sehingga aksesnya sangat mudah untuk dilalui. Meskipun sebagian kecil jalan tidak rata dan menanjak, berbagai macam kendaraan seperti motor, mobil, minibus, truk, bahkan bus pariwisata dapat melalui jalan ini dengan mudah. Selain itu, pengunjung juga dimudahkan dengan adanya petunjuk arah jalan menuju tebing Breksi ini. Keberadaan rambu-rambu penunjuk arah ini juga dapat memudahkan pengunjung objek wisata lain di sekitar tebing Breksi, seperti Candi Ratu Boko, Candi Ijo, dan Batu Kapal untuk mencapai lokasi.
Walaupun di sekitar tebing Breksi ada beberapa pilihan wisata, pengunjung yang datang ke tebing Breksi tidak pernah surut. Karena tebing Breksi menawarkan spot-spot foto yang objeknya sudah disiapkan oleh pengelola. Setidaknya ada 12 objek foto yang dihiasi dengan tanaman hias, atribut-atribut unik, hingga bisa bermain dengan burung hantu yang jinak. Pengunjung juga dapat berkeliling di sekitar kawasan wisata ini dengan menyewa mobil off-road. Tak hanya itu, tebing Breksi juga menyediakan telatar seneng dan amphitheater yang digunakan untuk pertemuan, kopi darat, pertunjukan seni, dan event-event lain dengan desain melingkar seperti halnya teater kuno Yunani. Di tebing Breksi ini, fasilitas persampahan juga disediakan oleh pengelola dengan sangat baik ya. Dilihat dari jarak antara sampah yang tidak terlalu jauh, pemisahan sampah organik dan anorganik, bahkan disediakan sampah puntung rokok pada area amphitheater. Namun pada kenyataannya masih banyak sampah yang dibuang tidak sesuai pada tempatnya ya. Ya tahu sendiri kan, kebiasaan orang Indonesia kan seperti itu ya. Dan di masa pandemi, pengelola juga menyediakan fasilitas mencuci tangan di setiap area, termasuk pada pintu masuk, tempat parkir, dan setiap sudut pada objek wisata tebing Breksi ini, serta adanya poster himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan fasilitas itu masih bertahan sampai sekarang. Keamanan dan keselamatan pengunjung pun sangat diperhatikan. Melihat kondisi tebing yang berada di ketinggian ini, sehingga harus disediakan beberapa rambu untuk keselamatan, jalur evakuasi, dan informasi pelayanan pada keadaan darurat. Objek wisata tebing Breksi ini juga telah terhubung dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Hal ini terlihat dari pemesanan tiket yang dapat dilakukan secara online dan penyediaan fasilitas Wi-Fi pada area tempat ini. Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan tebing Breksi ke depan ya. Pertama, terkait akomodasi. Perlu adanya transportasi umum yang dapat menjangkau destinasi wisata tersebut. Kedua, perlu ditambahkan vegetasi peneduh pada beberapa spot yang masih memungkinkan di area wisata ini, sehingga pengunjung tetap merasakan nyaman meskipun cuaca sedang terik-teriknya. Dan terakhir, perlu adanya kesadaran dari pengunjung untuk menjaga kebersihan objek wisata ini. Kurangnya kepedulian pengunjung ini terlihat dari sampah yang dibuang sembarangan. Oleh karenanya, dalam mendukung keberlanjutan objek wisata tebing Breksi ini, dibutuhkan partisipasi yang baik dari pengelola maupun pengunjung untuk menjaga kelestarian, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan objek wisata. Terlepas dari kekurangannya, kesuksesan atraksi yang ditawarkan oleh tebing Breksi tidak lepas dari peran pengelola objek wisata. Uniknya, seluruh pengembangan yang ada diinisiasi oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh pemerintah dan swasta. Seluruh pegawai yang bekerja pada tebing Breksi ini merupakan warga lokal, sehingga keberadaan objek wisata ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dari segi ekonomi. Banyak tenaga kerja yang terserap dan masyarakat memiliki peluang lebih untuk membuka usaha di tebing Breksi ini. Objek wisata tebing Breksi dapat dijadikan best practice pada pengembangan objek wisata lain di Yogyakarta. Sebaiknya objek wisata lain juga dapat berkembang dari, untuk, dan oleh masyarakat, sehingga industri pariwisata berkembang dan dapat memajukan bangsa ini. Dikutip dari masterplandesa.com. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman, kita keluyuran di tebing Breksi Prambanan Sleman ini. Terima kasih banget buat yang nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hobi keluyuran, the real keluyuran. Dadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.